Pernahkah Anda merasa semua upaya Anda untuk menghasilkan uang begitu saja lenyap dari tangan? Meskipun Anda tahu apa yang harus dilakukan, bagaimana jika saya memberitahu Anda ada sesuatu yang tak terlihat, diam-diam bertindak di belakang Anda, seperti bayangan mencegah uang mengalir dengan sebenarnya. Dan yang lebih aneh lagi, bayangan ini adalah citra diri Anda. Hari ini saya akan menunjukkan kepada Anda apa yang hilang untuk akhirnya mencapai kesuksesan finansial sejati. Saya tidak berbicara tentang trik. Saya tidak berbicara tentang menjadi kaya mendadak. Saya berbicara tentang mengubah sesuatu yang begitu mendasar sehingga banyak orang mengabaikannya. Dan begitu Anda melakukannya, segalanya akan berjalan dengan sendirinya. Mari kita mulai. Ketika saya akhirnya memahami bahwa penjara finansial yang sesungguhnya bukanlah pada keadaan saya, bukan pula pada gaji saya, atau pada kurangnya kesempatan, melainkan di dalam diri saya, segalanya berubah. Kebanyakan orang menghabiskan seluruh hidup mereka dengan keyakinan bahwa mereka tidak menghasilkan uang, karena mereka tidak memiliki pendidikan yang cukup, mereka tidak mengenal orang yang tepat, mereka tidak dilahirkan dalam keluarga kaya, atau karena ekonomi sedang sulit. Namun kebenarannya jauh lebih dalam dan bagi banyak orang tidak nyaman. Anda tidak dibatasi oleh dunia, Anda dibatasi oleh citra diri yang telah Anda ciptakan di dalam pikiran Anda sendiri. Penelitian psikologi modern tentang uang menunjukkan bahwa lebih dari 80% orang membuat keputusan finansial berdasarkan emosi, bukan logika. Dan emosi dominan dari mereka yang hidup terperangkap selalu sama: ketakutan, takut mengambil risiko, takut tidak mampu, takut ditolak, takut mencoba sesuatu yang baru dan gagal. Ketakutan melumpuhkan sebelum pemikiran rasional sempat bertindak. Ketika Anda menerima pekerjaan serabutan, seperti yang saya lakukan di pom bensin, pabrik, atau dalam pekerjaan berat yang tidak memuaskan, Anda secara tidak sadar memperkuat keyakinan yang mendalam. Saya tidak mampu melakukan hal yang lebih besar. Dan hal yang paling berbahaya adalah keyakinan ini tidak terasa seperti keyakinan, rasanya seperti fakta. Anda pikir itu hanya kenyataan Anda. Anda pikir itu hanya apa yang bisa Anda lakukan. Dan mungkin ini sedang terjadi pada Anda saat ini. Dan citra itu menjadi begitu kuat sehingga mengendalikan keputusan Anda, emosi Anda, dan bahkan peluang yang Anda rasakan. Saya mengalaminya sendiri. Selama bertahun-tahun, saya mengulang-ulang dalam benak bahwa saya tidak cukup baik. Tentu saja saya tidak mengatakannya keras-keras, tetapi perilaku saya menunjukkan hal itu. Berapa kali Anda memiliki ide yang menjanjikan, tetapi hanya beberapa detik kemudian, ketakutan menyerbu pikiran Anda dan Anda menyerah tanpa mencoba sekalipun. Berapa banyak peluang yang Anda biarkan berlalu karena Anda percaya itu bukan untuk Anda. Berapa kali Anda bertanya-tanya mengapa hidup Anda tidak maju, meskipun Anda melakukan segalanya dengan benar. Ini terjadi karena Anda beroperasi dari pola internal, cetak biru kepribadian yang tak terlihat, yang telah dibentuk oleh bertahun-tahun pemikiran, pengalaman, perbandingan, dan ketidakamanan. Dunia luar hanyalah mencerminkan cetak biru ini. Tidak peduli seberapa keras Anda berjuang di luar, jika secara internal Anda melihat diri sendiri terbatas, Anda akan selalu kembali ke titik yang sama. Ini seperti mencoba berlari dengan jangkar terikat di kaki Anda. Dan yang paling aneh adalah, tidak ada yang mengajarkan ini kepada Anda. Tidak ada yang memberitahu Anda bahwa sebelum menghasilkan uang, Anda perlu memperoleh kebebasan internal. Tidak ada yang menjelaskan bahwa citra diri Anda berfungsi seperti termostat. Bahkan jika Anda menemukan hasil finansial yang lebih tinggi dari yang biasa Anda alami, Anda akan akhirnya menyesuaikan kembali ke tingkat lama Anda. Persis seperti perangkat yang secara otomatis mengatur suhu. Ketika seseorang berbicara tentang kesempatan untuk menghasilkan lebih banyak, Anda berpikir, itu bukan untuk saya. Ketika Anda melihat lowongan pekerjaan yang lebih baik, Anda berpikir, saya tidak punya keterampilan. Ketika seseorang berbicara tentang memulai bisnis, Anda berpikir, saya tidak bisa melakukannya. Dan setiap frasa ini
menciptakan sedikit demi sedikit pengikisan pada kepercayaan diri Anda hingga Anda menjadi tawanan dari siklus yang sama selama bertahun-tahun. Dan ada sesuatu yang sedikit orang sadari. Bukan hanya Anda tidak melihat peluang, Anda tidak percaya pada peluang tersebut ketika muncul. Itulah mengapa begitu banyak orang cerdas, bekerja keras, dan berdedikasi selalu hidup dalam pola finansial yang sama, seolah-olah mereka berjalan berputar-putar. Saya mengalami persis seperti ini, sampai saya menerima Think and Grow Rich di tangan saya. Dan saya ingat jelas melihat buku itu dan berpikir, ini bukan untuk orang seperti saya. Itu secara harfiah adalah citra diri saya yang menolak peluang, bahkan sebelum saya membuka halaman pertama. Namun sesuatu dalam diri saya, untuk sesaat yang sangat singkat, sangat rapuh, dan sangat tak terduga, memutuskan untuk mencoba. Dan saat itu menata ulang seluruh hidup saya. Jika saya tidak mengatasi ketakutan mikro itu, saya akan melanjutkan seluruh hidup saya sebagai seorang pemadam kebakaran. Hidup dari gaji ke gaji dan percaya bahwa itu adalah takdir saya. Semuanya berubah karena untuk pertama kalinya saya mempertanyakan identitas yang tanpa sadar saya bawa. Dan itulah yang hilang dari Anda. Mempertanyakan siapa yang Anda yakini diri Anda. Bukan siapa Anda sebenarnya, tetapi siapa yang Anda yakini diri Anda. Karena keyakinan inilah yang mendorong hidup Anda. Anda tidak menghasilkan sesuai kemampuan Anda. Anda menghasilkan sesuai citra yang Anda miliki tentang diri Anda. Anda tidak menarik peluang dari apa yang Anda ketahui, tetapi dari apa yang Anda yakini pantas Anda dapatkan. Ada hukum senyap yang beroperasi di balik segala yang Anda alami. Dan kebanyakan orang menghabiskan seluruh hidup mereka tanpa menyadari bahwa mereka dipandu olehnya. Saya sendiri membutuhkan bertahun-tahun untuk memahami ini. Saya melihat hidup saya dan tidak bisa menerima bahwa bekerja keras tidak lagi membawa saya kemana-mana. Saya melihat orang lain makmur dengan usaha yang lebih sedikit, pendidikan yang lebih rendah, persiapan yang kurang, dan itu membuat saya penasaran. Bukan ketika Anda menerima lebih banyak, tetapi ketika Anda mengizinkan diri Anda untuk menjadi lebih. Karena pada akhirnya, menghasilkan uang bukanlah tentang usaha yang berlebihan. Ini bukan tentang bekerja lebih keras. Ini tentang membuka siapa diri Anda di dalam, agar dunia luar akhirnya bisa menyamai Anda. Dan ketika kesadaran ini terjadi, segalanya mulai berubah. Ini tak terhindarkan. Dan mungkin ini mengganggu Anda sekarang. Mungkin ini menakutkan Anda. Mungkin bahkan memprovokasi rasa kemarahan. Tetapi ketidaknyamanan ini adalah tanda pertama bahwa pikiran Anda mulai terbangun. Karena jika Anda merasakan ini secara mendalam, jika Anda benar-benar membiarkan ide ini masuk, meskipun hanya untuk beberapa detik, sesuatu di dalam diri Anda mulai bergerak. Dan dalam gerakan internal ini, kebebasan finansial sejati dimulai. Saya berbicara tentang kombinasi pikiran, emosi, dan tindakan yang menciptakan pola energik yang dapat dirasakan. Anda tahu ketika Anda memasuki sebuah ruangan dan merasakan energinya berat, bahkan tanpa ada yang mengatakan apapun. Atau ketika Anda bertemu seseorang dan segera menyadari bahwa orang tersebut memancarkan kepercayaan diri, antusiasme, magnetisme. Itulah vibrasi. Kita semua memancarkan ini sepanjang waktu, dan itu berkomunikasi dengan dunia di sekitar kita. Sampai suatu hari, sesuatu akhirnya masuk akal. Bukan usaha yang menciptakan hasil, melainkan frekuensi internal yang membentuk perilaku saya, peluang saya, dan bahkan orang-orang yang melintasi jalan saya. Dan itulah bagian yang hampir tidak dipahami siapapun. Anda tidak menarik apa yang Anda inginkan. Anda menarik apa yang Anda vibrasikan. Dan ketika saya berbicara tentang vibrasi, saya tidak berbicara tentang sesuatu yang mistis atau khayalan. Masalahnya adalah, kebanyakan orang mencoba mengubah hidup mereka dengan hanya memikirkan bagian logis, rasional, sambil terus merasakan kelangkaan, ketidakamanan, kekhawatiran, dan ketakutan. Disitulah Anda mengungkapkan frekuensi sejati Anda. Itulah mengapa begitu banyak orang menghabiskan hidup mereka mengulang afirmasi positif sambil terus mendapatkan hasil negatif yang sama, karena mereka mencoba mengecat dinding tanpa mengubah struktur dasarnya. Berapa kali Anda terbangun bertekad untuk berubah,
Tetapi satu masalah saja sudah cukup untuk secara otomatis kembali ke pola emosional yang sama. Berapa kali Anda mencoba meyakinkan diri sendiri bahwa kali ini akan berhasil, tetapi jauh di lubuk hati Anda merasakan denyut keraguan yang senyap itu. Keraguan itu adalah vibrasi. Kecemasan itu adalah vibrasi. Perasaan bahwa uang bisa lenyap kapan saja, itu juga vibrasi. Dan inilah konflik internal yang mencegah uang masuk. Anda mengatakan, saya ingin makmur, tetapi Anda memancarkan vibrasi, saya takut gagal. Anda mengatakan, saya ingin kelimpahan, tetapi Anda memancarkan vibrasi, saya tidak tahu apakah saya mampu. Dan tidak peduli apa yang Anda katakan keras-keras, alam semesta merespons apa yang Anda rasakan. Ia merespons apa yang mendominasi pikiran Anda di saat-saat Anda sendirian, di saat-saat sebelum tertidur, di detik-detik setelah bangun tidur. Dan menurut studi psikologi ekonomi, otak manusia merespons lebih kuat terhadap emosi negatif daripada rangsangan positif, yang berarti jika Anda tidak menguasai emosi Anda, emosi itulah yang akan menguasai realitas finansial Anda. Saya sendiri mengalaminya dengan intens. Ketika saya membaca Think and Grow Rich untuk pertama kalinya, saya tidak hanya berpikir berbeda, saya merasa berbeda. Saya ingat jelas duduk sendirian, masih menjadi pemadam kebakaran, dan merasakan gelombang keyakinan melewati tubuh saya, sesuatu yang belum pernah saya rasakan sebelumnya. Itu bukan kesombongan, itu bukan optimisme kosong. Rasanya seolah-olah sebagian dari diri saya berkata, ini dia, Anda sudah lebih besar dari kehidupan yang sedang Anda jalani. Perasaan itu hanya berlangsung beberapa detik, tetapi mengubah segalanya. Karena bukan pengetahuan yang menciptakan transformasi, melainkan vibrasi di balik pengetahuan itu. Ketika Anda memancarkan vibrasi sebagai seseorang yang hidup dalam kelangkaan, Anda membuat keputusan kelangkaan, menarik peluang kelangkaan, dan berhubungan dengan orang-orang yang berpikir dalam kelangkaan. Tetapi ketika Anda memancarkan vibrasi sebagai seseorang yang sudah makmur, bahkan sebelum uang tiba, sikap Anda berubah, perspektif Anda berubah, postur Anda berubah, energi Anda berubah. Karena pada saat itu, saya memancarkan vibrasi seolah-olah perubahan itu sudah terjadi. Dan vibrasi ini mulai mengubah setiap keputusan yang saya buat, setiap percakapan yang saya lakukan, setiap pilihan yang saya ambil. Hidup saya mulai menata ulang di sekitar frekuensi baru itu. Dan itulah mengapa begitu banyak orang belajar, membaca, mencoba metode, mengikuti strategi, dan masih tetap terjebak. Hidup tidak menunggu hasil muncul untuk bereaksi. Ia bereaksi terhadap siapa diri Anda sekarang. Inilah hukum yang sebenarnya. Ini bukan mistisisme. Ini adalah koherensi emosional. Alam semesta tidak menghargai mereka yang meminta. Ia menghargai mereka yang ada. Anda bisa merasakan ini saat ini juga. Ingatlah saat ketika Anda merasa sepenuhnya yakin, bahkan jika hanya selama beberapa detik, melainkan diakses. Sekarang bayangkan hidup dengan keadaan itu bukan selama 1 menit, tetapi berjam-jam, berhari-hari, berminggu-minggu. Bayangkan dampaknya terhadap cara Anda berbicara, berjalan, memutuskan, bernegosiasi, berkreasi, mengejar, menghadapi, dan bertumbuh. Kebanyakan orang gagal untuk makmur karena mereka beroperasi pada frekuensi emosional yang rendah dan mencoba mengimbanginya dengan usaha fisik atau mental. Tetapi, usaha tanpa getaran yang benar, seperti mendayung melawan arus. Mungkin itu terjadi sebelum wawancara yang Anda tahu pasti akan berhasil, sebelum menutup kesepakatan, atau bahkan ketika Anda melihat diri di cermin pada hari yang sangat baik. Perhatikan bagaimana pada saat itu segala sesuatu terasa mungkin. Perhatikan bagaimana postur tubuh Anda berbeda, bagaimana suara Anda mantap, bagaimana pikiran Anda jernih. Perasaan itu adalah frekuensi alami kesuksesan. Itu tidak diciptakan, itu membuat Anda lelah. Itu menguras energi Anda, itu mencekik Anda. Dan itu tidak membawa Anda kemana-mana. Dan ketika Anda mulai bergetar dalam kelimpahan, uang akhirnya mendapatkan izin untuk mengalir masuk. Karena jauh di lubuk hati, itu tidak pernah menjadi masalah. Masalahnya selalu adalah getaran yang mendorong menjauh apa yang Anda klaim inginkan. Ketika getaran berubah, uang berhenti menjadi musuh dan menjadi konsekuensi.
Sekeras apapun saya mencoba, sebanyak apapun saya bekerja, seberapa besar pun saya mendambakan kehidupan yang lebih baik, saya selalu mencapai batas yang sama persis. Seolah-olah ada garis yang tidak pernah bisa saya lewati. Dan baru ketika saya mulai mempelajari perilaku manusia secara mendalam dan mengamati diri sendiri, saya menyadari kebenaran. Langit-langit itu bukan di dunia. Itu ada di dalam diri saya. Citra diri sayalah yang menahan saya pada level yang sama. Itulah yang menentukan berapa banyak uang yang saya pikir pantas saya dapatkan, seberapa besar kesuksesan yang saya yakini bisa saya raih, dan bahkan seberapa jauh saya membiarkan hidup saya berjalan. Dan ini adalah salah satu penjara terbesar yang ada. Anda pikir Anda memilih hasil Anda, tetapi kenyataannya citra diri Anda lah yang memilih untuk Anda. Dan saat itulah Anda menyadari hukum yang bekerja. Segala sesuatu yang Anda rasakan secara mendalam mulai terwujud dalam hidup Anda dengan cara yang tidak dapat Anda jelaskan secara rasional. Pada titik inilah hidup berhenti terasa berat dan mulai mengalir. Disitulah hukum mulai bekerja untuk Anda, bukan melawan Anda. Disitulah segalanya dimulai. Untuk waktu yang lama, saya hidup seolah-olah ada langit-langit tak terlihat di atas kepala saya. Itu adalah cerminan sempurna dari citra yang saya miliki tentang diri saya. Saya percaya hanya itu yang bisa saya jadi. Saya percaya itu adalah jenis kehidupan yang pantas untuk saya. Dan mungkin ini sedang terjadi pada Anda sekarang. Mungkin Anda tidak berada di tempat yang benar-benar Anda inginkan, bukan karena Anda kurang mampu, tetapi karena Anda kekurangan izin internal. Izin untuk menjadi hebat, izin untuk menerima, izin untuk makmur. Anda bisa berkata, saya ingin mendapatkan lebih banyak. Tetapi jika jauh di lubuk hati Anda masih melihat diri Anda sebagai seseorang yang biasa-biasa saja, terbatas, tidak aman, yang tidak ditakdirkan untuk hal-hal besar, tindakan Anda akan mengikuti pola yang sama persis itu. Dan yang lebih buruk, bahkan jika Anda mencapai hasil yang lebih besar selama beberapa hari, minggu, atau bulan, seperti pendapatan ekstra yang tidak terduga, kesepakatan bagus, kenaikan gaji, sebuah peluang, Anda akan menemukan cara untuk kembali ke keadaan semula. Karena pikiran selalu mencoba untuk kembali ke keadaan yang dikenalnya sebagai saya. Ketika saya bekerja serabutan di pom bensin, pabrik, bengkel, itu bukan sekadar pekerjaan. Itulah yang tidak pernah disadari kebanyakan orang. Saya benar-benar memahami ini hanya ketika saya memutuskan untuk mengubah citra internal saya. Dan bagi saya, inilah bagian tersulit, bahkan lebih sulit daripada berhenti dari pekerjaan saya sebagai pemadam kebakaran, lebih sulit daripada membuka bisnis pertama saya, lebih sulit daripada menghadapi ketidakpastian. Karena mengubah citra diri membutuhkan konfrontasi dengan keyakinan terdalam yang telah Anda bawa sejak kecil. Ini menuntut Anda mempertanyakan segala sesuatu yang Anda yakini benar tentang diri Anda. Segala sesuatu yang dikatakan dunia kepada Anda tentang siapa diri Anda. Segala sesuatu yang tampaknya dibuktikan oleh pengalaman Anda untuk melawan Anda. Dan pikiran menolak. Ia berkata, jangan berlebihan, jangan membodohi diri sendiri. Anda belum pernah melakukan ini sebelumnya. Ini terlalu besar untuk Anda. Dan justru itulah mengapa transformasi begitu kuat. Tetapi sesuatu di dalam diri saya sekecil apapun memutuskan untuk percaya sesaat. Dan pada tahun yang sama, dalam bisnis kebersihan pertama saya melampaui angka $100.000. Itu bukan keberuntungan. Itu bukan keajaiban. Itu hanyalah koherensi. Saya secara internal menjadi pria yang saya inginkan secara eksternal, dan dunia bereaksi. Begitulah cara kerjanya bagi siapapun. Tidak mungkin peluang tetap tidak terlihat ketika pikiran Anda mulai beroperasi pada level lain. Saya ingat sebuah adegan yang sangat spesifik. Hari ketika saya mengatakan kepada diri sendiri dengan lantang untuk pertama kalinya bahwa saya akan menjadi orang yang berpenghasilan tinggi. Itu hampir tidak dapat dipercaya bagi saya karena saya telah bertahun-tahun hanya menghasilkan sangat sedikit, tanpa pendidikan formal, tanpa bimbingan, tanpa referensi kesuksesan di sekitar saya. Ketika Anda menulis ulang citra yang Anda miliki tentang diri Anda secara otomatis
mengubah postur, harapan, kebiasaan, dan pilihan Anda. Dan segala sesuatu di sekitar Anda harus berubah bersamanya. Tidak mungkin hidup Anda tetap kecil ketika Anda mulai melihat diri Anda sebagai hebat. Tidak mungkin uang Anda tetap langka ketika Anda akhirnya percaya jauh di lubuk jiwa Anda bahwa Anda pantas mendapatkan kelimpahan. Studi tentang efikasi diri menunjukkan bahwa ketika seseorang mulai melihat dirinya sebagai kompeten, mampu, dan pantas, pilihan mereka mulai mencerminkan identitas baru ini dan, tak terhindarkan, hasilnya membaik. Sains mengetahui ini, psikologi mengetahui ini, ekonomi perilaku mengetahui ini. Satu-satunya yang belum tahu adalah Anda. Dan mungkin sekarang Anda sedang menemukannya. Pertanyaan yang perlu Anda tanyakan pada diri sendiri adalah, citra diri seperti apa yang telah Anda bawa hingga sekarang? Apakah itu citra seseorang yang berpenghasilan sedikit dan berjuang untuk bertahan hidup? Atau apakah itu citra seseorang yang menciptakan, bertumbuh, makmur, memengaruhi, memimpin? Karena hidup Anda akan selalu menyesuaikan diri agar sesuai dengan citra yang Anda pertahankan. Selalu. Dan ketika Anda akhirnya mengubah citra itu, sesuatu yang luar biasa terjadi. Tindakan Anda berhenti membutuhkan usaha yang tidak masuk akal. Apa yang dulunya tampak mustahil mulai mengalir. Anda berhenti secara tidak sadar menyabotase diri sendiri. Anda mulai melihat peluang yang dulunya tidak terlihat. Dan uang mulai merespons bukan karena Anda melakukan sesuatu yang baru, tetapi karena Anda menjadi seseorang yang baru. Dunia luar selalu mengikuti dunia internal. Hasilnya hanya mengikuti. Saya mulai menyadari ini dalam detail-detail kecil. Ketika saya bangun, alih-alih berpikir seperti pemadam kebakaran yang tidak termotivasi yang masih saya jalani, saya mulai berpikir seperti pengusaha yang ingin saya menjadi. Saya melakukan ini bahkan sebelum memiliki indikasi apapun bahwa saya bisa menjadi seorang pengusaha. Itu hampir seperti permainan internal. Selalu, itulah mengapa mengubah citra diri Anda bukan hanya satu langkah, melainkan langkah yang mengubah semua langkah lainnya. Karena selama Anda terus membawa citra kecil tentang siapa diri Anda, tidak ada metode, tidak ada strategi, tidak ada usaha fisik yang akan cukup. Dan ketika Anda memutuskan untuk memperluas citra itu, tidak ada hambatan yang akan cukup besar untuk menghentikan Anda. Disinilah perubahan sejati dimulai. Disinilah kehidupan baru dimulai. Disinilah kelimpahan menemukan ruang untuk masuk. Ketika saya menemukan bahwa bertindak seolah-olah bukanlah fantasi, kesombongan, atau optimisme kosong, melainkan alat praktis untuk mengubah hasil, segala sesuatu dalam kehidupan sehari-hari, saya berubah. Karena kesalahan besar orang adalah percaya mereka perlu menunggu kesuksesan datang sebelum bertindak seperti seseorang yang sukses. Tidak, perilaku datang lebih dulu. Getaran datang lebih dulu. Identitas datang lebih dulu. Di pagi hari, saya secara mental menempatkan diri pada posisi seseorang yang sudah memiliki kebebasan finansial, bahkan ketika rekening bank saya menunjukkan sebaliknya. Perubahan ini dimulai hanya dalam beberapa menit setiap hari dan meluas ke segala hal lainnya. Dan itulah persisnya yang perlu Anda terapkan dalam pekerjaan harian Anda. Tidak peduli di mana Anda berada sekarang. Tidak peduli apakah Anda bekerja di kantor, toko retail, di rumah, dalam pekerjaan yang tidak Anda sukai, atau bahkan jika Anda menganggur. Pertanyaannya adalah, bagaimana Anda bertindak secara internal saat menjalani rutinitas Anda? Karena itulah yang menentukan apakah pintu terbuka atau tertutup. Kebanyakan orang bangun sudah bergetar dengan kekhawatiran, tagihan, tenggat waktu, masalah, ekspektasi eksternal. Mereka akan mencari solusi alih-alih mengeluh. Mereka tidak akan menerima tugas-tugas biasa. Mereka akan memiliki postur kepemimpinan bahkan tanpa gelar. Mereka tidak akan menunggu izin untuk tumbuh. Bisakah Anda merasakan perbedaannya? Sekarang bayangkan Anda mengadopsi postur ini. Bukan sebagai tindakan, tetapi sebagai kebenaran internal. Otak Anda mulai mengatur ulang responsnya. Ini bersifat fisiologis. Mereka memulai hari dengan memadamkan api internal. Dan itulah sebabnya mereka menghabiskan sisa hari dengan bereaksi terhadap dunia, alih-alih mengendalikannya. Tetapi ketika Anda mengadopsi postur, saya sudah lebih besar dari ini, perilaku Anda mulai mengangkat Anda, bukan mengecilkan Anda.
Bayangkan seseorang yang ingin melipat gandakan penghasilannya. Bagaimana perilaku orang itu di tempat kerja? Mereka akan berbicara dengan lebih percaya diri. Mereka akan menampilkan diri lebih baik. Studi neuroscience menunjukkan bahwa otak tidak membedakan dengan sempurna antara tindakan nyata dan tindakan yang divisualisasikan secara mendalam dengan emosi. Ini mengaktifkan jaringan saraf yang sama. Itulah mengapa teknik bertindak seolah-olah bekerja dengan sangat baik. Anda secara harfiah melatih sistem saraf Anda untuk beroperasi dalam identitas yang ingin Anda capai. Saya menerapkan ini ketika saya masih bekerja di tempat-tempat yang tidak ada hubungannya dengan kesuksesan finansial. Saya ingat pernah berada di salah satu pekerjaan manual saya, di mana saya menghabiskan hari untuk menyetel ban, mengganti oli, melakukan tugas-tugas berulang. Itu adalah lingkungan yang secara lahiriah kurang kemewahan. Tetapi dalam pikiran saya menyesuaikan postur saya. Saya berjalan seperti seseorang yang bertanggung jawab, seseorang dengan tujuan, seseorang dengan ambisi. Saya berbicara kepada orang-orang dengan lebih mantap. Saya mengatur segalanya seolah itu adalah bisnis saya sendiri. Sungguh luar biasa menyaksikan bagaimana perilaku saya sendiri memancing reaksi yang berbeda dari orang lain. Mereka mulai memperlakukan saya dengan rasa hormat yang meningkat, kepercayaan yang lebih besar dan lebih serius. Seolah-olah kehadiran saya mulai menyiarkan kepada dunia sebuah kenyataan yang belum sepenuhnya ada, tetapi sedang mendekat dengan cepat. Melalui postur tubuh, saya sejatinya tengah memanggil masa depan ke dalam masa kini. Bisakah Anda benar-benar memahami efek berlipat ganda dari melakukan ini setiap hari secara terus-menerus? Hanya 5 menit di pagi hari bisa memicu 50 tindakan sepanjang hari. Dan setiap tindakan itu menggeser jalur, percakapan, persepsi, dan peluang. Mungkin Anda menganggap ini terlalu sederhana, namun sederhana tidak berarti mudah, dan sederhana jelas tidak berarti lemah. Kesederhanaan jika diulang secara konsisten memiliki kekuatan yang luar biasa. Sekarang bayangkan besok, saat Anda melangkah masuk kerja, Anda membawa diri seperti seseorang yang berpenghasilan 3 kali lipat dari gaji Anda saat ini. Bagaimana Anda akan berjalan? Bagaimana Anda akan menyapa orang? Bagaimana Anda akan mendekati pemecahan masalah? Bagaimana Anda akan menyajikan ide-ide Anda? Bagaimana Anda akan bernegosiasi? Dan yang paling penting, bagaimana Anda akan memproyeksikan diri Anda dalam lingkungan itu? Ketika Anda mengubah sikap Anda, lingkungan itu sendiri akan mengubah responsnya. Ini adalah fenomena universal. Anda pasti pernah menyaksikan seseorang memasuki sebuah ruangan dan secara otomatis tampak pantas untuk posisi yang lebih senior, meskipun tidak ada yang tahu sedikit pun tentang latar belakang mereka. Perbedaan sebenarnya bukanlah riwayat hidup mereka, itu adalah aura mereka, postur mereka, perasaan mendalam akan seolah-olah. Sekarang perluas pemikiran ini ke seluruh hidup Anda. Bayangkan ini diterapkan selama berminggu-minggu, gambarkan ini dipraktikkan selama berbulan-bulan, transformasinya pasti akan terjadi. Inilah mengapa, begitu saya benar-benar memahami konsep ini, perjalanan profesional saya berbelok ke jalur yang sama sekali baru. Itu adalah hal yang mempersiapkan saya untuk usaha pertama saya. Jauh sebelum saya menjadi pemilik bisnis, saya sudah berpikir seperti seorang pemilik bisnis. Sebelum menghasilkan $100.000, saya bersikap seperti seseorang yang sepenuhnya mampu menghasilkan $100.000. Dan koherensi internal inilah keselarasan sempurna antara identitas dan tindakan saya yang menyebabkan hasil saya meroket. Jangan menunda bersikap seperti orang sukses sampai hidup Anda membaik. Sebaliknya, wujudkan kesuksesan sekarang dan saksikan hidup Anda berubah. Dunia tidak bereaksi terhadap apa yang hanya Anda inginkan. Ia merespons siapa diri Anda dalam cara Anda bekerja, berbicara, berpikir, dan bergerak. Dan ketika Anda dengan mulus menganyam kebenaran mendalam ini ke dalam keberadaan sehari-hari Anda, segala sesuatu yang lain secara alami akan pada tempatnya. Ini bukan teori abstrak, ini adalah praktik nyata. Ini adalah transformasi sejati. Inilah tepatnya bagaimana permainan dibentuk ulang. Inilah bagaimana hidup Anda secara mendasar bergeser. Ketakutan secara konsisten menjadi kekuatan paling berbahaya dalam hidup saya. Ia tidak pernah mengumumkan dirinya dengan teriakan atau menampilkan diri sebagai musuh yang jelas.
Sebaliknya, ia datang terselubung sebagai kehati-hatian, sebagai logika, sebagai akal sehat. Ia akan membisikkan pertanyaan-pertanyaan berbahaya. Bagaimana jika tidak berhasil? Bagaimana jika Anda gagal? Bagaimana jika Anda kehilangan segalanya? Dan untuk waktu yang lama, saya dengan patuh mengindahkan bisikan-bisikan ini, seolah-olah itu adalah perintah yang tidak dapat dipertanyakan. Saya benar-benar percaya ketakutan ada untuk melindungi saya. Namun kenyataannya, ia hanya membatasi saya, membuat saya tetap kecil. Yang paling menarik adalah bahwa ketakutan tidak membutuhkan fakta untuk ada. Ia tumbuh subur dari imajinasi. Imajinasi yang sama yang memiliki kekuatan untuk menciptakan kemungkinan-kemungkinan luar biasa ketika dibajak oleh ketakutan malah membangun skenario kegagalan yang rumit yang sebenarnya tidak pernah terwujud. Dan ini bukan sekadar dugaan. Ini didukung secara ilmiah. Studi dalam neuropsikologi menunjukkan bahwa otak tidak sepenuhnya membedakan antara ancaman nyata dan ancaman yang dibayangkan. Ia mengaktifkan daerah respons stres yang sama, sehingga menguras energi Anda, mengaburkan kejernihan Anda, dan mengikis keberanian Anda bahkan sebelum Anda mengambil satu langkah pun. Sederhananya, Anda tidak gagal karena Anda mencoba. Anda gagal karena Anda bahkan tidak pernah mencoba. Saya mengalami ini secara langsung, dengan intensitas luar biasa ketika saya berada di ambang, meninggalkan dinas pemadam kebakaran. Itu menawarkan karir yang stabil. Saya memiliki gaji tetap, ada rutinitas yang dapat diprediksi, dan bagi seseorang yang dikuasai ketakutan, kemiripan prediktabilitas ini seringkali menyamar sebagai keamanan. Namun keamanan bukanlah hidup, itu adalah stagnasi yang terselubung secara cerdik. Jauh di lubuk hati, saya secara naluriah tahu bahwa bukan disitulah tempat saya. Saya sudah diperkenalkan dengan buku pengubah hidup, Think and Grow Rich, dan setiap halaman tampaknya mendorong saya semakin jauh dari lingkungan itu. Namun, ketakutan tanpa henti berusaha menarik saya kembali. Itu adalah perjuangan internal yang sunyi. Saya teringat jelas pada suatu malam tertentu. Saya duduk sendirian di dalam stasiun pemadam kebakaran. Setelah shift yang melelahkan, saya menatap tangan saya merenung. Apakah ini benar-benar yang ditakdirkan untuk saya lakukan selama sisa hidup saya? Apakah ini batas mutlak dari apa yang bisa saya capai? Dan untuk beberapa detik singkat, perpaduan mengerikan antara kesedihan dan ketakutan mendalam melanda saya. Itu adalah ketakutan akan hal yang tidak diketahui, ketakutan akan penyesalan, ketakutan akan terlihat bodoh, namun yang paling menyakitkan adalah ketakutan yang melumpuhkan untuk tetap tidak berubah. Ketakutan khusus ini, ketakutan gagal memenuhi potensi saya, pada akhirnya yang mengalahkan semua ketakutan lainnya. Dan pada saat itu juga, saya memahami kebenaran yang sepenuhnya membentuk kembali hubungan saya dengan ketakutan. Ia tidak lenyap hanya karena Anda memiliki keberanian. Ia menghilang ketika Anda mengambil tindakan. Keberanian bukanlah prasyarat untuk bertindak. Sebaliknya, keberanian lahir dari tindakan. Saya meninggalkan dinas pemadam kebakaran dengan perasaan lebih takut daripada percaya diri. Namun saya tetap pergi. Dan tindakan tunggal yang menentukan untuk bergerak maju, meskipun ada ketakutan itu, benar-benar mengubah setiap aspek hidup saya. Dan inilah, tepatnya, yang hilang bagi sebagian besar orang. Mereka keliru percaya bahwa mereka perlu menunggu ketakutan mereda sebelum mereka dapat mengambil langkah berikutnya. Namun, ketakutan tidak akan begitu saja memudar. Ia akan membesar. Ia akan menjadi lebih kuat. Karena setiap kali Anda mundur darinya, Anda memberinya makan. Dan sebaliknya, setiap kali Anda maju, bahkan saat gemetar, Anda melemahkan cengkeramannya. Tanyakan pada diri Anda dengan jujur, berapa banyak peluang yang Anda biarkan terlewatkan karena Anda membiarkan ketakutan mendominasi? Berapa banyak contoh yang dapat Anda ingat di mana Anda tahu persis apa yang perlu dilakukan, namun Anda menunda, ragu-ragu, atau mengarang alasan? Berapa kali Anda menyaksikan individu yang kurang memenuhi syarat daripada Anda maju, justru karena mereka tidak berhenti untuk bernegosiasi dengan ketakutan mereka? Dan saya tahu, tanpa sedikit pun keraguan,
bahwa Anda telah mengalami ini. Semua orang pernah. Kesempatan singkat untuk meminta kenaikan gaji dan Anda mundur di detik terakhir. Proyek yang Anda yakini dengan penuh gairah, namun Anda menyimpannya, yakin bukan waktu yang tepat. Kursus pengubah hidup yang tidak pernah Anda ikuti, lumpuh oleh ketakutan tidak mampu mengimbangi. Investasi yang tampak menjanjikan yang Anda hindari karena rasa tidak aman yang murni. Ketakutan selalu muncul tepat di mana pertumbuhan Anda berada. Selalu. Ia berdiri sebagai penjaga yang waspada di tingkat berikutnya, dan hanya mereka yang berani menghadapinya yang pernah menyeberang ke sisi lain. Ada kebenaran tidak nyaman yang sangat sedikit orang memiliki keberanian untuk mengakuinya. Bukan kesulitan yang melekat yang menghambat Anda. Itu adalah emosi yang mendasari. Itu bukan kekurangan dalam kemampuan. Itu adalah perasaan yang meresap. Itu bukan realitas konkret. Itu adalah antisipasi yang menakutkan. Sebagian besar penderitaan manusia tidak berasal dari peristiwa nyata, tetapi dari narasi yang kita bangun dalam pikiran kita. Dan begitu Anda memahami wawasan mendalam ini, Anda mulai menyadari bahwa perjalanan finansial Anda tidak terhenti oleh kelangkaan peluang, tetapi oleh kelebihan ketakutan yang luar biasa. Dan inilah wawasan penting yang jarang dipahami orang. Ketakutan juga berfungsi sebagai indikator. Ia menunjuk langsung pada apa yang harus Anda lakukan agar tumbuh. Ketakutan tidak muncul di tempat Anda merasa nyaman. Ia muncul tepat di tempat Anda sedang berkembang. Dan ini tentu benar bagi saya. Setiap hal yang mengubah hidup saya, awalnya memenuhi saya dengan ketakutan sebelum menghasilkan hasil apapun. Meninggalkan dinas pemadam kebakaran menimbulkan ketakutan. Memulai bisnis pertama saya menanamkan ketakutan. Menginvestasikan waktu dan energi berharga saya ke dalam sesuatu yang sama sekali baru menciptakan ketakutan. Namun, setiap keputusan tunggal yang mendorong saya maju dibuat di tengah ketakutan itu tidak pernah tanpa ketakutan. Jadi, ketika ketakutan muncul, jangan lari. Sebaliknya, amati itu. Pahami apa yang dengan putus asa ia coba cegah Anda lakukan, karena justru di ruang itulah terletak langkah penting Anda berikutnya. Dan jika Anda ingin mempraktikkan ini, lakukan hal berikut. Segera tuliskan ketakutan finansial terbesar Anda yang benar-benar melumpuhkan Anda. Kemudian tanyakan pada diri Anda, jika saya harus bertindak meskipun ada ketakutan ini, apa langkah saya selanjutnya? Jawaban spesifik itulah yang akan mengungkapkan tindakan yang siap menghancurkan pola Anda saat ini. Ketakutan tidak dirancang untuk menghalangi jalan Anda. Ia diciptakan sebaliknya untuk menguji kesiapan Anda untuk maju. Dan ketika Anda menginternalisasi kebenaran ini, sesuatu yang benar-benar luar biasa terungkap. Alih-alih secara naluriah mundur dari ketakutan, Anda mulai secara aktif melangkah maju menghadapinya. Dan tiba-tiba, ia berhenti menjadi monster yang menakutkan, berubah menjadi sebuah gerbang. Inilah bagaimana perubahan paling mendalam terjadi. Inilah bagaimana Anda benar-benar menumbuhkan pertumbuhan. Inilah bagaimana hidup Anda benar-benar mulai berkembang. Ketika saya merenungkan titik krusial dalam perjalanan ini, momen penting ketika seseorang benar-benar mulai terbangun, saya secara konsisten mengamati tema yang sama berulang. Ada saat ketika seseorang akhirnya memahami bahwa mereka tidak berada di sini secara kebetulan, bahwa mereka tidak hanya mengamati ini secara tidak sengaja, bahwa bagian intrinsik dari diri mereka merindukan sesuatu yang lebih. Dan ketika seseorang mencapai kesadaran mendalam ini, saya tahu mereka telah melewati segmen yang paling sulit. Mereka bertahan, mereka tabah, mereka menolak menyerah. Mereka secara aktif mencari transformasi. Dan justru inilah mengapa, pada tahap percakapan kita ini, saya sengaja meminta sesuatu yang sangat sederhana, namun luar biasa ampuh. Jika Anda masih bersama saya di sini, saat ini, itu karena ada bagian fundamental dari diri Anda yang menolak untuk terus hidup dengan mode otomatis. Sebuah bagian yang telah menerima kenyataan bahwa ia layak mendapatkan lebih, mampu melakukan lebih, dan memang dilahirkan untuk lebih. Dan dengan cara yang sangat signifikan, ini saja sudah menempatkan Anda secara nyata berbeda dari kebanyakan orang. Mayoritas orang tidak bisa mempertahankan perhatian
bahkan sampai di tengah-tengah refleksi mendalam tentang uang dan identitas. Mereka menjadi terganggu, kehilangan arah, dan akhirnya menyerah. Tapi tidak dengan Anda. Anda tetap bertahan, dan itu menggambarkan banyak hal tentang siapa diri Anda. Dan ketika seseorang membuat pilihan yang disengaja untuk bertahan sampai titik ini, saya menjadi sangat berkomitmen untuk menyampaikan sesuatu yang benar-benar memiliki kekuatan untuk mengubah hidup mereka. Namun ada pertukaran energi penting yang terjadi di sini. Anda perlu dengan jelas menunjukkan bahwa Anda memiliki niat yang sama persis dengan saya, niat teguh untuk bertumbuh. Ketika Anda berlangganan saluran ini, ketika Anda menekan tombol suka itu jauh lebih dari sekadar gerakan mekanis belaka. Itu adalah Anda yang menyatakan, saya sepenuhnya siap. Saya siap melangkah ke level berikutnya. Saya berkomitmen untuk melanjutkan perjalanan ini. Itu ibarat mengangkat tangan di tengah keramaian dan menyatakan, saya siap. Dan itu cukup menarik, karena begitu banyak orang cenderung meremehkan jenis gerakan ini, menganggapnya sepele sebagai sekadar tombol, percaya bahwa itu sama sekali tidak membuat perbedaan. Tapi itu sangat membuat perbedaan. Dan bukan hanya bagi saya, itu membuat perbedaan yang mendalam bagi Anda. Ketika Anda menghentikan alur otomatis pikiran Anda hanya selama 1 detik, secara sadar memutuskan untuk mendukung sesuatu yang membantu Anda, memutuskan untuk menjaga pengetahuan yang menguatkan Anda tetap hidup. Anda mengirimkan pesan yang jelas kepada alam bawah sadar Anda. Ini penting bagi saya. Dan ketika alam bawah sadar memahami ini, ia mulai menata ulang prioritas internalnya. Ia mulai membimbing Anda kembali ke jenis konten ini, alih-alih mendorong Anda kembali ke gangguan yang tidak membawa hasil. Berapa kali Anda memulai sesuatu dalam hidup dan tidak menyelesaikannya hanya karena Anda tidak menciptakan titik komitmen? Berapa kali Anda mulai membaca buku, menonton serial, mendengarkan audio, mengikuti kursus, dan karena Anda tidak secara sadar menambatkan perhatian Anda, akhirnya meninggalkannya di tengah jalan. Pikiran manusia bekerja seperti ini. Ia membutuhkan penanda simbolis untuk mengarahkan dirinya. Dan menyukai berlangganan dan tetap bersama saya adalah salah satu tonggak ini. Itu setara secara mental dengan mengatakan, saya akan bergerak maju, berapapun biayanya. Dan izinkan saya memberitahu Anda sesuatu yang telah saya pelajari, mengamati ribuan orang selama bertahun-tahun. Mereka yang tidak berkomitmen pada gerakan kecil juga tidak berkomitmen pada transformasi besar. Mereka yang tidak mampu berhenti selama 5 detik untuk memperkuat apa yang mereka inginkan, akan sulit untuk tetap teguh selama 5 bulan ketika hidup menuntut disiplin. Ini bukan tentang tombol itu. Ini tentang apa yang diwakilinya. Fokus, keputusan, keterlibatan, niat. Dan jika Anda merasa konten ini beresonansi dengan Anda secara berbeda, jika Anda mendapatkan wawasan, jika Anda melihat diri Anda dalam cerita-cerita, jika Anda merasakan pergeseran internal saat saya berbicara, maka lakukan gerakan ini sekarang. Jangan menunggu momen yang tepat, karena itu tidak pernah datang. Pikiran selalu menciptakan alasan, selalu mencoba menunda, selalu mencari alasan untuk tidak bertindak. Dan semakin Anda menunda tindakan sederhana, semakin Anda memperkuat kebiasaan menunda segalanya. Dan percayalah, tidak ada yang lebih menghancurkan mimpi daripada kebiasaan menunda-nunda. Oleh karena itu, jika ini masuk akal, jika Anda merasakan sesuatu di dalam diri Anda terbangun, jika sesuatu di dada Anda mengatakan, lanjutkan, maka jawablah panggilan itu. Sukai ini, berlangganan, aktifkan gerakan internal yang dimulai dengan isyarat eksternal. Karena pada akhirnya, setiap transformasi besar dimulai persis seperti ini, dengan tindakan kecil yang melambangkan keputusan besar. Dan ketika Anda melakukan itu, ketika Anda secara sadar memutuskan untuk bergerak maju, sesuatu bergeser dalam energi Anda. Anda berhenti menjadi penonton dan menjadi peserta. Anda berhenti menjadi seseorang yang hanya mendengar dan menjadi seseorang yang berkomitmen pada transformasi. Ini mengubah cara Anda menyerap bagian-bagian berikutnya. Ini memperluas kemampuan Anda untuk mempraktikkan sesuatu. Ini mengaktifkan kekuatan yang selama ini terpendam di dalam diri Anda. Dan itulah yang membawa kita ke level selanjutnya,
dari percakapan ini. Sekarang setelah Anda di sini, sekarang setelah Anda menunjukkan bahwa Anda berkomitmen, sekarang setelah Anda memutuskan untuk tetap bertahan, kita bisa melangkah lebih dalam lagi. Karena dari titik ini, segalanya mulai meningkat intensitasnya. Segalanya mulai lebih masuk akal, segalanya mulai terhubung. Anda baru saja melampaui batasan internal yang penting. Dan dari sini, perubahan tidak lagi hanya mungkin, tetapi menjadi tak terhindarkan. Ketika saya memikirkan seseorang yang sepenuhnya mengubah hidup mereka dengan menerapkan persis apa yang saya ajarkan di sini, satu orang selalu terlintas di pikiran. Bukan karena ia sempurna, tetapi karena ia memiliki keberanian untuk melakukan persis apa yang tidak dilakukan kebanyakan orang. Membangun dari dalam keluar versi dirinya yang ia inginkan di luar. Orang itu adalah Oprah Winfrey. Oprah tidak dilahirkan dalam privilege. Ia tidak memulai hidup dengan pintu-pintu yang terbuka. Justru sebaliknya, ia tumbuh dalam kondisi yang sangat menantang, menghadapi kemiskinan, penolakan, trauma, serta kurangnya struktur emosional dan finansial. Namun pada suatu titik di masa mudanya, ia membuat keputusan yang mengubah takdir. Ia memilih identitas baru, bukan uang yang mengubah hidupnya. Itu adalah pergeseran dalam citra diri. Ia mulai melihat dirinya sebagai berharga, mampu, layak didengarkan, dan dunia merespons getaran internal itu. Saya menyebut Oprah bukan untuk menciptakan pemujaan, tetapi untuk menunjukkan sesuatu yang sangat benar. Ketika seseorang memutuskan untuk meningkatkan standar internal mereka, bahkan sebelum memiliki bukti eksternal apapun, realitas mulai mengatur dirinya sendiri dengan cara yang sama sekali berbeda. Itulah persis apa yang terjadi padanya. Dan ini adalah prinsip yang sama yang kini tersedia bagi Anda. Poin terpenting adalah memahami bahwa Anda tidak perlu menunggu hidup Anda membaik untuk bertindak layaknya seseorang yang layak mendapatkan hidup yang lebih baik. Oprah tidak menunggu untuk memiliki uang untuk berperilaku layaknya seseorang yang berharga. Ia tidak menunggu pengakuan untuk berperilaku layaknya seseorang yang memiliki sesuatu untuk ditawarkan. Ia tidak menunggu keadaan selaras untuk kemudian percaya ia mampu. Ia percaya terlebih dahulu, dan karena ia percaya, ia mulai membuat keputusan yang tidak akan pernah dibuat oleh orang yang tidak percaya diri. Dan disinilah kebanyakan orang gagal. Mereka menunggu untuk merasa percaya diri sebelum bertindak. Tapi kepercayaan diri tidak serta-merta muncul. Kepercayaan diri dibangun oleh identitas, dan identitas dibangun oleh pengulangan emosional. Anda tidak menjadi makmur ketika Anda menghasilkan uang. Anda menjadi makmur ketika Anda mulai berpikir dan bertindak seperti orang yang makmur, dan ini datang jauh sebelum hasilnya. Studi ilmiah tentang perilaku menunjukkan bahwa orang yang membangun identitas kompetensi yang kuat, bahkan sebelum kesuksesan nyata, memiliki kinerja yang jauh lebih tinggi dalam keputusan finansial, negosiasi, risiko terukur, dan pengelolaan emosi. Ini menjelaskan mengapa orang dengan cerita yang begitu berbeda mencapai puncak menggunakan prinsip yang sama yang Anda pelajari di sini sekarang. Tapi pertanyaan terpenting adalah, mengapa cerita-cerita ini begitu memengaruhi kita? Karena mereka memegang cermin. Ketika Anda melihat seseorang yang seharusnya tidak berhasil, tetapi berhasil, Anda menyadari bahwa mungkin apa yang hilang dalam hidup Anda bukanlah sumber daya, kecerdasan, atau peluang. Mungkin yang hilang adalah keputusan untuk bertindak dari diri yang baru. Dan ketika kesadaran itu muncul, sesuatu terbuka di dalam diri Anda. Saya sendiri mengalami ini ketika saya memulai bisnis kebersihan pertama saya. Saya tidak punya pendidikan formal, tidak punya uang, tidak punya koneksi. Saya tidak punya apa-apa kecuali gagasan jelas bahwa saya bisa menjadi lebih dari apa yang dunia di sekitar saya katakan. Visi ini, yang dibangun secara eksklusif dalam pikiran saya, mendorong saya untuk melakukan hal-hal yang seharusnya tidak pernah dilakukan oleh seseorang dengan latar belakang seperti saya. Dan persis perubahan internal inilah yang memungkinkan saya memiliki pendapatan lebih dari $100.000 di tahun pertama. Saya tidak menunggu uang tiba untuk berperilaku layaknya seseorang yang mampu mengelola bisnis. Saya berperilaku seolah-olah saya sudah memilikinya.
dan uang pun mengikuti. Dengan cara yang sama, Oprah berperilaku layaknya seseorang dengan suara sebelum ia memiliki audiens. Ia berperilaku layaknya seseorang yang berharga sebelum ia memiliki pengakuan. Ia berperilaku layaknya seseorang dengan masa depan sebelum ada yang mempercayainya. Dan ketika Anda meniru prinsip ini, bukan kehidupannya tetapi mekanisme internal di balik kehidupannya, dunia mulai bereaksi secara sama sekali berbeda terhadap kehadiran Anda. Sekarang pikirkan tentang diri Anda. Apakah Anda bertindak seperti seseorang yang menunggu izin? Atau seperti seseorang yang telah merangkul apa yang ingin Anda jadi? Apakah Anda membuat keputusan seperti seseorang yang takut kalah? Atau seperti seseorang yang siap untuk bertumbuh? Apakah Anda menunggu dunia membuktikan sesuatu kepada Anda sebelum Anda percaya? Atau Anda bersedia percaya terlebih dahulu dan kemudian menyaksikan dunia mengikuti jejak Anda? Karena inilah titik yang memisahkan mereka, yang mengubah hidup mereka dari mereka, yang terus mengamati kehidupan orang lain. Sementara sebagian menunggu untuk merasa akhirnya siap, yang lain hanya memutuskan untuk menjadi. Sementara sebagian menunggu skenario yang sempurna, yang lain menciptakan momentum dalam skenario yang mereka miliki. Sementara sebagian mencari bukti eksternal, yang lain membangun keyakinan internal, dan keyakinan itu mengubah segalanya. Ketika Anda mengamati seseorang seperti Oprah, jangan melihat pengecualian. Lihatlah sebuah model, lihatlah bukti nyata bahwa Anda tidak perlu dilahirkan dengan keuntungan. Anda perlu dilahirkan kembali di dalam diri Anda sendiri. Dan itu kini ada dalam genggaman Anda. Anda memiliki kemampuan untuk menciptakan dalam keputusan kecil sehari-hari identitas yang akan menentukan tahun-tahun Anda mendatang. Dan ketika Anda mengadopsi pola ini, hidup tidak punya pilihan selain meluas di sekitar Anda. Karena realitas berpihak pada mereka yang memutuskan siapa diri mereka, bukan pada mereka yang hanya mengulang siapa diri mereka sebelumnya. Setiap kali saya mengamati seseorang yang memiliki segalanya untuk berhasil, tetapi akhirnya menghancurkan jalannya sendiri, saya teringat betapa mendasarnya prinsip-prinsip yang saya ajarkan di sini. Tidak hanya untuk mencapai kemakmuran, tetapi juga untuk mempertahankannya. Karena tidak cukup hanya menarik kesuksesan. Anda perlu memiliki struktur internal untuk menopangnya. Dan ketika seseorang mengabaikan fondasi ini, keruntuhan bukan hanya mungkin, tetapi hampir tak terhindarkan. Salah satu contoh paling mencolok dalam beberapa tahun terakhir adalah Elizabeth Holmes, seorang wanita muda yang brilian, karismatik, visioner dengan ide yang sangat besar. Dia memiliki sesuatu yang tidak dimiliki banyak orang, keberanian untuk bermimpi besar. Dia memiliki ketegasan, dia memiliki ambisi, dia memiliki energi, tetapi dia kekurangan sesuatu yang esensial, keselarasan internal. Dan ketika ambisi melampaui identitas, ketika citra eksternal berkembang lebih cepat daripada struktur emosional, istana pun runtuh. Kisahnya selalu menarik perhatian saya karena dia mengabaikan persis apa yang melindungi siapapun dari menyerah pada kelebihan dirinya sendiri, integritas emosional. Dan di sini saya tidak hanya berbicara tentang kejujuran dalam arti moral, saya berbicara tentang koherensi internal. Koherensi antara apa yang Anda pikirkan, rasakan, dan lakukan. Koherensi antara tujuan dan jalan. Koherensi antara citra diri dan realitas yang dibangun. Ketika itu runtuh, kesuksesan menjadi ancaman. Kedengarannya kontradiktif, namun ini benar adanya. Ketika pertumbuhan eksternal Anda melampaui perkembangan internal Anda, kesuksesan bisa menjadi beban yang tak tertahankan. Banyak yang melihat kebangkitan Elizabeth Holmes dan melihat seorang wanita muda yang mengumpulkan miliaran dolar. Namun, hanya sedikit yang benar-benar memahami apa yang terjadi secara internal selama kenaikannya itu. Citra dirinya tidak selaras dengan tanggung jawab besar yang diembannya. Energi yang dia proyeksikan ke dunia adalah energi seseorang yang sangat perlu membuktikan sesuatu, bukan seseorang yang secara inheren adalah sesuatu. Dan itulah perbedaan krusial antara kekuatan sejati dan tekanan semata. Mereka yang memiliki kekuatan sejati dapat bertahan. Mereka yang berada di bawah tekanan besar pada akhirnya akan runtuh. Perhatikan bagaimana ini terkait dengan semua yang telah saya bagikan kepada Anda.
Ketika Anda mencoba menjadi sesuatu yang tidak dapat didukung secara tulus oleh identitas internal Anda pasti akan memasuki konflik mendalam dengan diri sendiri. Anda mulai mengarang cerita untuk mempertahankan citra. Anda mulai menyembunyikan kebenaran untuk menghindari terbongkar. Anda melebih-lebihkan secara ekstensif untuk memastikan dunia terus percaya. Dan dengan setiap kejadian, Anda melepaskan sebagian dari esensi sejati Anda. Tanpa esensi itu, tidak ada struktur dasar. Dan tanpa struktur, setiap hasil hanyalah sementara. Prinsip ini berlaku untuk kita semua. Inilah mengapa saya secara konsisten menekankan, dengan keyakinan yang kuat, betapa pentingnya membentuk identitas internal yang kokoh baik sebelum maupun selama ekspansi finansial. Anda mungkin memang menarik kekayaan dengan mengucapkan afirmasi, menguasai strategi, dan bekerja tanpa henti. Namun jika Anda kekurangan ketabahan emosional, Anda pasti akan kehilangan uang itu secepat Anda memperolehnya. Secara fundamental, tidak mungkin untuk mempertahankan secara eksternal apa yang belum kokoh tertanam secara internal. Pertimbangkan bagaimana hal ini terwujud dalam kehidupan sehari-hari. Berapa banyak individu yang Anda amati yang menerima rezeki nomplok yang tak terduga. Mungkin promosi, warisan, kemenangan lotere, atau usaha bisnis yang berhasil hanya untuk menemukan diri mereka kembali ke titik awal beberapa bulan kemudian. Berapa banyak yang telah Anda saksikan memulai proyek luar biasa hanya untuk menghancurkan semuanya melalui impulsivitas, kesombongan, kebanggaan, atau rasa tidak aman yang mengakar dalam. Berapa banyak individu dengan potensi besar yang telah goyah karena mereka menolak disiplin, kesadaran diri, dan keselarasan emosional yang sejati. Sebaliknya, berapa banyak orang yang Anda amati yang memiliki bakat mentah yang jauh lebih sedikit, namun tidak hanya makmur tetapi tetap berada di puncak, karena mereka secara inheren stabil di dalam diri, karena mereka mengembangkan fokus yang tak tergoyahkan, menunjukkan kedewasaan yang mendalam, dan memiliki rasa tanggung jawab yang mendalam. Karena dorongan mereka tidak berasal dari mencari persetujuan eksternal, melainkan dari rasa tujuan yang melekat. Tepat sekali. Kisah Elizabeth Holmes bukan tentang sekadar benar dan salah. Ini secara fundamental tentang struktur internal. Ini berfungsi sebagai pengingat yang kuat bahwa Anda tidak dapat membangun gedung pencakar langit di tanah yang tidak stabil. Dan ketidakstabilan emosional, izinkan saya memberitahu Anda, adalah medan paling berbahaya yang bisa dibayangkan. Inilah mengapa semua yang Anda serap di sini membawa makna yang begitu mendalam. Karena ketika Anda benar-benar mengubah citra diri Anda, ketika Anda menyelaraskan getaran energi Anda, ketika tindakan Anda berasal dari identitas yang mengakar daripada tempat kelangkaan atau ketidakcukupan, ketika Anda menjadi benar-benar utuh dan terintegrasi dengan diri sendiri, Anda tidak hanya tumbuh, Anda bertahan. Dan kualitas ketahanan inilah persisnya yang membedakan mereka dengan kesuksesan sejati yang abadi dari mereka yang hanya merasakan kesuksesan untuk sesaat. Dunia dipenuhi individu yang mencapai, tetapi sangat sedikit yang secara konsisten mempertahankan. Dan itulah, di sana, titik krusialnya. Anda tidak hanya membangun kemakmuran, Anda sedang meletakkan fondasi yang kokoh. Anda menciptakan landasan yang stabil, yang memastikan bahwa ketika hidup Anda pasti mulai meluas, dan itu akan meluas, Anda akan sepenuhnya siap untuk menanggung, menjunjung tinggi, dan melipat gandakan segala yang datang kepada Anda. Karena, pada akhirnya, kesuksesan itu sendiri tidak pernah berbahaya secara inheren. Bahaya nyata muncul ketika pertumbuhan eksternal Anda berakselerasi lebih cepat daripada kesiapan internal Anda untuk mewujudkannya. Dan di sini saat ini Anda justru melakukan hal yang sebaliknya. Anda menumbuhkan kekuatan batin sebelum mewujudkan ekspansi eksternal. Inilah satu-satunya cara untuk membangun sesuatu yang benar-benar otentik. Inilah cara Anda mencegah kejatuhan yang curam. Dan inilah cara Anda membentuk kehidupan yang tidak runtuh tetapi berkembang pesat. Praktik visualisasi benar-benar telah mengubah segalanya bagi saya, meskipun itu tentu saja bukan fenomena semalam. Dimulai secara halus, hampir ragu-ragu, seperti latihan spontan, dan akhirnya berkembang menjadi alat paling ampuh yang pernah saya gunakan untuk merevolusi kehidupan finansial saya.
Saya menemukan bahwa ketika Anda memvisualisasikan dengan emosi yang kuat, tidak hanya membayangkan, tetapi benar-benar merasakan, otak Anda mulai menerimanya sebagai realitas yang ada. Dan begitu otak Anda percaya, tubuh Anda secara alami mengikutinya. Ketika tubuh Anda selaras, tindakan Anda bergeser secara mendalam, dan ketika tindakan Anda bertransformasi, hasil Anda pasti mengikutinya. Visualisasi pada dasarnya adalah jembatan krusial yang menghubungkan siapa Anda saat ini dengan orang yang Anda cita-citakan. Yang lebih menarik lagi adalah bahwa sains secara tegas mengkonfirmasi hal ini. Penelitian ilmu saraf secara konsisten menunjukkan bahwa area otak yang bertanggung jawab untuk perencanaan, pengambilan keputusan, dan motivasi diaktifkan secara setara selama pengalaman nyata dan selama visualisasi yang jelas dan syarat emosi. Ini menyiratkan bahwa Anda dapat secara efektif melatih praotak Anda untuk sukses, bahkan sebelum kesuksesan itu terwujud secara fisik. Atlet elit melakukan ini. Profesional kelas atas menggunakannya. Bahkan individu yang mencapai kekayaan signifikan sering melakukannya secara naluriah, tanpa menyadarinya sepenuhnya. Mereka membayangkan diri mereka mencapai tujuan mereka, bahkan sebelum mereka memulai. Mereka menumbuhkan perasaan siap sebelum keadaan menuntutnya. Mereka pada dasarnya mengalami masa depan sebelum itu terungkap. Saya pertama kali mulai mempraktikkan ini di masa-masa bisnis kebersihan saya yang pertama. Pada saat itu, saya hampir tidak memiliki struktur formal, tidak ada tim klien yang tidak cukup, dan sejujurnya sama sekali tidak tahu bagaimana saya akan membuatnya berkembang. Namun setiap pagi, sebelum meninggalkan rumah, saya akan meluangkan beberapa menit untuk secara mental membayangkan diri saya sebagai seorang pria yang sudah berkembang. Saya melihat diri saya mengendarai truk pickup yang jauh lebih bagus, mendapatkan kontrak yang lebih besar, dan terlibat dalam percakapan dengan klien yang bahkan belum saya miliki. Saya memvisualisasikan cek yang datang, menerima panggilan telepon positif, dan mendapatkan rekomendasi yang kuat. Dan yang paling krusial, saya benar-benar merasa seolah-olah semua itu sudah terwujud pada hari itu. Itu hampir seperti gladi resik emosional. Dan kemudian, sesuatu yang benar-benar kuat mulai bergeser. Saya mulai secara konsisten bertindak selaras dengan citra mental yang saya pegang. Bahkan postur fisik, saya berubah. Kepercayaan diri saya melonjak. Suara saya menjadi jauh lebih mantap. Percakapan mengalir dengan kejelasan yang jauh lebih besar. Saya masuk ke setiap lingkungan seolah-olah saya berada di sana untuk menyegel kesepakatan penting, bahkan ketika saya hanya mengambil ember dan lap. Dan orang-orang pada gilirannya merespons transformasi ini secara nyata. Mereka menaruh lebih banyak kepercayaan pada saya. Mereka menganggap saya sebagai seseorang yang benar-benar kompeten, profesional, dan benar-benar siap. Tiba-tiba, peluang yang bahkan tidak pernah berani saya renungkan mulai terwujud dari sumber yang tidak akan pernah saya bayangkan. Inilah mengapa saya menegaskan, Anda tidak boleh meremehkan kekuatan visualisasi yang mendalam. Visualisasi dengan cermat membuka jalan yang ditakdirkan untuk Anda lalui. Ini berfungsi sebagai gladi resik vital sebelum pertunjukan utama kehidupan nyata. Dan agar berfungsi dengan benar, Anda tidak membutuhkan kesempurnaan. Anda mutlak membutuhkan konsistensi yang tak tergoyahkan. Berikan otak Anda gambar yang sangat jelas dan emosi yang kuat, dan itu akan dengan cermat menangani sisa pekerjaan untuk Anda. Sekarang bayangkan menerapkan prinsip ini dalam hidup Anda sendiri. Bayangkan ini. Setiap pagi, bahkan sebelum Anda menyentuh ponsel, sebelum Anda membiarkan diri Anda terbebani oleh potensi tantangan hari itu, Anda menutup mata dan dengan jelas menciptakan adegan dari masa depan yang ingin Anda capai. Mungkin itu Anda menandatangani kontrak krusial. Mungkin itu Anda membuka pintu rumah impian Anda. Itu bisa jadi Anda dengan tenang meninjau saldo rekening bank Anda. Atau bahkan Anda berbagi dengan seseorang bahwa hidup Anda akhirnya mengalami titik balik. Elemen krusialnya bukanlah gambaran itu sendiri, melainkan perasaan yang mendalam. Jika Anda benar-benar bisa merasakan kebanggaan, kelegaan, kegembiraan meluap-luap,
atau rasa syukur yang mendalam selama visualisasi itu, otak Anda akan mencatatnya sebagai kebenaran internal. Dan disinilah keajaiban itu benar-benar terungkap. Begitu pikiran Anda sepenuhnya menerima kebenaran internal, ia secara naluriah mulai menolak perilaku yang bertentangan dengan kebenaran tersebut. Anda berhenti bersikap kecil. Anda tidak lagi menerima hal-hal seadanya. Anda tidak lagi menyabotase usaha Anda sendiri. Sebaliknya, Anda mulai bergerak, berpikir, dan bertindak sebagai versi diri Anda yang telah berevolusi, bahkan sebelum versi itu sepenuhnya terwujud. Dan ketika pergeseran mendalam ini terjadi, kehidupan eksternal Anda tidak memiliki pilihan lain selain selaras dengan standar baru yang telah Anda tetapkan. Saya dengan sepenuh hati mendorong Anda untuk mencoba pendekatan sederhana namun sangat ampuh ini. Selama 21 hari ke depan, luangkan waktu tepat 3 menit setiap pagi dan 3 menit lagi setiap malam untuk memvisualisasikan tujuan finansial Anda seolah-olah hal itu sudah terjadi sekarang juga. Namun visualisasikan dengan emosi yang mendalam, tanpa sedikit pun keraguan. Rasakan berat uang yang nyata di tangan Anda. Rasakan kebebasan tanpa batas. Rasakan kelegaan yang luar biasa. Rasakan perubahan yang transformatif. Rasakan seolah-olah masa depan secara aktif menyatu dengan masa kini Anda. Dan di akhir 21 hari itu, amati dengan saksama bagaimana postur Anda berubah, bagaimana keberanian Anda meningkat, bagaimana keputusan Anda terbukti membaik, dan bagaimana peluang mulai muncul dengan cara yang tidak pernah Anda duga. Visualisasi jauh lebih dari sekadar melamun belaka. Ini adalah pelatihan pikiran yang mendalam dan imersif. Ini adalah tindakan yang disengaja untuk mengajari otak Anda agar mengizinkan dan merangkul kehidupan yang sangat Anda inginkan. Ketika Anda benar-benar menguasai visualisasi, Anda belajar untuk membuka pintu yang tak terhitung jumlahnya. Dan begitu pintu-pintu itu terbuka lebar, Anda tidak akan pernah, sama sekali tidak akan menjadi orang yang sama lagi. Inilah cara Anda menarik masa depan lebih dekat. Inilah cara Anda membangun jembatan penting. Inilah cara Anda secara mendalam mengubah hidup Anda dari dalam keluar. Dan saat Anda membiarkan ide-ide kuat ini beresonansi dan berakar di dalam diri Anda, perhatikan bagaimana semuanya mulai menjadi jauh lebih masuk akal ketika Anda memulai transformasi internal sebelum mencari perubahan eksternal. Inilah kunci yang sulit ditemukan, yang dicari oleh individu yang tak terhitung jumlahnya sepanjang hidup mereka. Namun sangat sedikit yang benar-benar menerapkannya. Dan jika pesan ini beresonansi secara mendalam dengan Anda, pasti ada seseorang di lingkaran Anda, seseorang yang Anda sayangi, seseorang yang ingin Anda lihat berkembang, seseorang yang sangat membutuhkan arah baru, yang juga bisa mendapatkan manfaat mendalam dari semua ini. Jika sebuah nama muncul di pikiran Anda sekarang, jangan abaikan, kirimkan video ini kepada orang tersebut. Terkadang satu pesan tiba tepat pada saat yang tepat dan secara fundamental mengubah segalanya. Terima kasih telah berada di sini, karena telah bersama saya sampai saat ini, dan karena membiarkan ide-ide transformatif ini menemukan lahan subur di dalam diri Anda. Saya menantikan Anda di video berikutnya.